Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sangat saya muliakan Sohibul Bait, beliau Bapak Heri beserta Ibu sebagai besar. Juga yang sangat saya muliakan seluruh sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara-saudaraku, para donatur yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Tak lupa yang sangat saya cintai, saya banggakan seluruh anak-anakku yatim atau yatimah yang berkenan hadir pada kesempatan sangat mulia ini. Bukan hanya kalian di sini hadir untuk menerima santunan, tetapi kalian hadir pada kesempatan saat ini mendoakan kami semua yang hadir, yang mendonasikan sebagian harta kami kepada kalian semua. Tentunya mudah-mudahan doa-doa kalian diiringi rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Sehingganya kita semua yang hadir pada kesempatan yang sangat baik ini senantiasa diberikan maunah, pertolongan oleh Allah, diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, sehingganya dalam setiap langkah kaki kita dari hari ini menuju hari-hari yang akan datang senantiasa diberikan keselamatan, barokah, berkah doa-doa kalian semua anak-anak yatim atau yatimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua hadir pada kesempatan sangat baik ini semata-mata adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Pada saat yang sama kita tidak mengalami nasib yang sama dengan anak-anak yatim ini, maka bentuk syukur kita ini kita buktikan dengan bukti nyata, yaitu menyalurkan sebagian kecil dari harta milik kita untuk anak-anak yatim yatimah kita ini. Mudah-mudahan harta yang sudah kita salurkan kepada anak-anak ini menjadi penolong kelak ketika kita pulang ke ridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebab apa kita melakukan ibadah semacam ini? Sebab ada salah satu riwayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah perjalanan suci Nabi Musa alaihi salam ketika beliau mengaku menjadi hamba yang paling pintar, menjadi hamba yang paling abid, yang paling ahli beribadah, yang paling takwa kepada Allah. Maka pada saat itu juga Allah menegur kekasihnya itu dengan teguran apa? Janganlah kau merasa tinggi hati, merasa yang paling suci sebelum kamu menemui makhlukku yang namanya Nabiullah Khidir. Di dalam Al-Quran disebutkan kisah itu. Wa ammal jidaru fakana li hulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Jadi ada satu bangunan, yang bangunan itu sebelumnya ada bangunan yang bagus tetapi dirusak oleh Nabiullah Khidir. Pada saat itu Nabi Musa berkata, padahal sebelum dalam perjalanan itu sudah dijanji oleh Nabiullah Khidir, janganlah sekali-kali kamu bertanya sesuatu tentang apa yang aku lakukan selama nanti dalam perjalanan. Nabi Musa dalam hatinya tidak menerima ada rumah bagus kok dirobohkan oleh Nabi Khidir. Nabi Musa berkata, cara bahasane wong Jawa iki, sampean iki kepriye? Enek omah apik-apik malah mbok embrukne mbok rusak. Tetapi ketemu dengan rumah yang hampir roboh,
oleh Nabiullah Khidir diperbaiki, dibangun dengan bagus, sehingganya timbul dalam hatinya Nabi Musa bertanya, tadi ada rumah yang bagus kau hancurkan, sekarang ada rumah yang hendak roboh kamu bangun dengan baik, ada apa? Dijawab oleh Nabiullah Khidir, fa'ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini. Karena apa? Rumah ini milik dua anak yatim yang soleh. Jadi rumah ini milik dua anak yatim yang mana di dalam rumah ini juga ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dulu, karena semasa hidupnya beliau menjadi orang soleh yang taat beribadah. Dalam tanda kutip apa? Ketika kita menghendaki anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang baik, anak-anak yang soleh dan solihah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk sregep nglakoni ibadah. Di dalam satu riwayat tafsir At-Tabari itu mengatakan cerita ini, fa'amal jidaru ini, ketemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir membangun rumah ini, itu kalau tidak salah 9 keturunan sebelumnya ketemu dengan rumah roboh ini sehingga diperbaiki oleh Nabi Khidir. Artinya apa? Selama kita melakukan kebaikan, kemudian diiringi dengan kerja keras yang manfaatnya untuk anak-anak kita, insya Allah manfaat itu tidak hanya manfaat ketika kita masih ada di dunia, tetapi ketika kita sudah berpulang ke hadapan Allah, harta-harta kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, berkat amal ibadah kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada salah satu ulama itu mengatakan, innallaha la yahfadu birrajulis salih. Innallaha la yahfadu birrajulis salih. Wa waladahu wa walada waladihi wa qaryatahu wa duwairat allati haulahu. Bahwasanya ada seorang ulama itu berkata, Allah akan menjaga ya, seorang yang melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Allah menjaga orang yang beribadah itu, tetapi Allah akan menjaga anaknya, waladahu, anaknya orang yang soleh itu. Kemudian Allah akan jaga lagi wa walada waladihi, dan Allah akan menjaga cucu orang yang berbuat baik itu. Tidak hanya Allah akan menjaga anaknya, cucunya, tetapi wa qaryatahu, daerah setempat yang orang itu tadi berbuat baik, melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya daerah setempatnya, wa duwairat allati haulahu, dan lingkungan sekitar. Maka jangan heran ketika ada satu makalah mengatakan bahwasanya orang yang mau berzikir kepada Allah, maka itu akan menjadi junnah, menjadi benteng bagi lingkungan sekitar. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kegiatan yang sangat baik ini, yang pastinya sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk tetangga-tetangga kita ini, mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya robbal. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, dikai kontinu untuk bisa apa? Hadir, untuk bisa apa? Ikut serta mensukseskan acara santunan yatim piatu ini. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ini manfaatnya
bukan hanya dipetik oleh diri kita, tetapi ini manfaatnya akan dipetik oleh anak-anak kita, akan dipetik oleh cucu-cucu kita, akan dipetik oleh daerah sekitar kita, sehingganya daerah kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijadikan ahli kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya robbal. Boten usah kata-kata anggen kaula matur, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat khususnya untuk diri pribadi saya, umumnya untuk panjenengan semua. Dan perlu kami sampaikan, alhamdulillahirabbil alamin, santunan pada hari ini memperoleh pinten Mas Ali? 25.426.000 rupiah. Dan yang hendak menerima santunan tersebut jumlah anak yatimnya 24, sehingganya 25.426.000 rupiah dibagi 24 ketemunya 1.050.000. Alhamdulillah, dan masih mempunyai saldo sisa daripada santunan yang nanti akan dibagikan di santunan yang akan datang berjumlah 226.000 rupiah. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat untuk ya. Oh, Januari bulan depan bertempat di rumah Mas Budi Foto, Mbak Mentil. Ya, Mas Budi Foto. Sekian depan pasar. Saking kaulo cekap semanten, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan yang sangat baik ini menjadi manfaat, bukan hanya manfaat di dunia, tapi lebih manfaatnya nanti di akhirat. Amin Allahumma amin.